Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan proposal tugas akhir satu ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktunya menonton video tugas akhir satu ini. Saya Loli Ariyanti dengan NIM F1D017044 akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Optimasi Pendistribusian Gas LPG 3 kg menggunakan metode Vogel, studi kasus PT Hidayat Energi Putra Tama. Adapun outline pembahasannya dimulai dari latar belakang hingga metode penelitian. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, distribusi merupakan proses penyaluran produk dari produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen. Kemudahan konsumen dalam mendapatkan produk yang diinginkan menjadi prioritas utama dari setiap perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. Dalam sistem distribusi, rute yang dipilih merupakan elemen terpenting dalam menentukan jarak yang harus ditempuh dan biaya yang harus dikeluarkan. Penggunaan LPG sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah saat ini sangat berkembang pesat. Seiring dengan digulirkannya konversi dari minyak tanah ke gas LPG oleh pemerintah tentunya berdampak pada peningkatan jumlah permintaan dari masyarakat sebagai konsumen LPG. Bila dibandingkan dengan bakar lainnya seperti kayu bakar ataupun minyak tanah, gas LPG lebih mudah dalam penggunaannya. PT Hidayat Energi Putra Tama adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian gas LPG. Perusahaan ini merupakan agen gas LPG 3 kg yang berada di Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Perusahaan ini mendistribusikan gas LPG 3 kg ke pangkalan-pangkalan yang tersebar di Lombok Timur, yang kemudian pangkalan-pangkalan tersebut mendistribusikan ke toko ataupun masyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa sebagian besar bahkan hampir seluruh masyarakat menggunakan gas LPG 3 kg sebagai bahan bakar. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi permintaan dari konsumen sehingga dibutuhkan persediaan gas LPG 3 kg lebih banyak. Selain itu, biaya transportasi dari pendistribusian gas LPG tersebut perlu diperhitungkan karena biaya transportasi dari pendistribusian gas LPG telah ditetapkan dari perusahaan per tonnya setiap pendistribusian. Jadi jarak tidak mempengaruhi biaya transportasinya, melainkan banyaknya tong yang didistribusikan yang menentukan biaya distribusi dari gas LPG tersebut. Untuk itu, dibuatkan suatu sistem yang dapat menghitung biaya transportasi, yaitu Sistem Informasi Optimasi Pendistribusian Gas LPG 3 kg menggunakan metode Vogel. Metode ini adalah suatu metode yang pengalokasiannya dimulai dengan menentukan nilai selisih antara kotak dengan biaya terendah berikutnya untuk setiap baris dan kolom. Selanjutnya dipilih baris atau kolom dengan nilai terbesar dan dilakukan pengalokasian pada kotak dengan biaya terendah pada baris atau kolom yang terpilih. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana perancangan sistem informasi optimasi pendistribusian gas LPG 3 kg untuk menentukan biaya transportasi yang diperlukan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg pada PT Hidayat Energi Putra Tama Lombok Timur. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Vogel pada sistem informasi optimasi pendistribusian gas LPG 3 kg di PT Hidayat Energi Putra Tama Lombok Timur dalam menentukan besarnya biaya transportasi gas LPG 3 kg. Batasan masalah yang pertama adalah sistem informasi ini hanya difokuskan pada besarnya biaya transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan gas LPG 3 kg pada pangkalan-pangkalan PT Hidayat Energi Putra Tama Lombok Timur ke toko atau masyarakat yang ada di Lombok Timur. Yang kedua, sistem informasi ini hanya menerapkan satu metode dalam menentukan biaya transportasi, yaitu metode Vogel. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah membangun sistem informasi yang dapat memudahkan pangkalan-pangkalan PT Hidayat Energi Putra Tama Lombok Timur untuk menentukan biaya transportasi yang diperlukan dalam mendistribusikan gas LPG 3 kg kepada toko atau masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur dengan biaya transportasi berdasarkan jumlah per tong yang didistribusikan dari gas LPG tersebut. Yang kedua, memudahkan pangkalan-pangkalan pada PT Hidayat Energi Putra Tama dalam mengetahui biaya transportasi gas LPG 3 kg dengan menerapkan perhitungan biaya transportasi menggunakan metode Vogel. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah untuk memudahkan pangkalan-pangkalan dari agen PT Hidayat Energi Putra Tama Lombok Timur dalam menentukan biaya transportasi gas LPG 3 kg berdasarkan jumlah per tong dari gas tersebut.
Yang kedua, untuk mempermudah PT Hidayat Energi Putra Tama Lombok Timur untuk menentukan biaya transportasi gas LPG 3 kg menggunakan metode Vogel agar lebih optimal dalam hal perhitungan biaya transportasi dari pangkalan ke toko atau masyarakat, yang dihitung berdasarkan banyaknya jumlah per tong yang didistribusikan dalam menentukan biaya transportasi yang dikeluarkan. Tinjauan pustaka. Dalam pembuatan sistem ini ada beberapa penelitian terkait yang sudah dilakukan dari tahun sebelumnya. Dari penelitian terkait yang telah didapat akan dijadikan referensi dalam pengembangan sistem. Berikut ada 7 penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan begitu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat sistem ini, yaitu metode Vogel, sistem informasi, dan gas LPG. Dari seluruh aspek tersebut, penelitian sebelumnya belum ada yang menerapkan seluruh aspek. Oleh karena itu, dibuat suatu sistem informasi optimasi pendistribusian gas LPG 3 kg menggunakan metode Vogel yang dapat mencakup seluruh aspek tersebut. Selanjutnya, dasar teori. Pada pembuatan sistem ini, ada beberapa teori penunjang yang dijadikan sebagai referensi yang akan membantu dalam pembuatan sistem, di mana terdapat beberapa pokok bahasan yang dimulai dari gas LPG. Gas adalah suatu fase benda dalam ikatan molekul yang sangat renggang pada suhu tertentu. Biasanya titik uap suatu zat, sedangkan LPG merupakan bahan bakar berupa gas yang diperoleh dari proses distilasi bertekanan tinggi. Fraksi yang digunakan sebagai umpan dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu dari gas alam maupun gas hasil dari pengolahan minyak bumi. Optimasi. Optimasi merupakan suatu rancangan untuk memecahkan permasalahan model-model perencanaan dengan dasar fungsi matematis yang membatasi sehingga menjadi suatu proses sistem untuk menghasilkan keputusan terbaik. Distribusi. Distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa siap untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen atau pembeli. Proses distribusi banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar. Kegiatan distribusi merupakan suatu proses penting untuk kelancaran pemasaran produk. Metode FAM atau Vogel Approximation Method merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses solusi optimal dalam pemecahan masalah transportasi. Algoritma dari metode FAM ini adalah yang pertama, pada tiap baris dan kolom, hitunglah selisih 2 sel dengan biaya yang terkecil. Yang kedua, tentukan baris atau kolom hasil angka 1 yang selisih terbesar. Jika terdapat lebih dari 1, pilih sembarang. Yang ketiga, pada baris atau kolom yang terpilih, isikan barang semaksimum mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Hapuslah baris atau kolom yang dihabiskan dengan pengisian tersebut pada perhitungan berikutnya. Jika baris dan kolom terhapus bersamaan, tambahkan sebuah variabel dummy. Yang keempat, ulangi langkah 1-3 hingga semua permintaan atau persediaan habis. Stepping stone. Stepping stone method atau metode batu loncatan merupakan solusi masalah transportasi dengan melakukan perbaikan bertingkat dari solusi awal yang telah disusun. Cara ini digunakan untuk mengevaluasi biaya transportasi dengan mengubah rute yang belum terpakai. Metode penelitian yang akan dibahas mulai dari metode pengembangan sistem sampai pengujian. Metode pengembangan sistem. Dalam pembuatan sistem ini, metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode waterfall, yang dapat diilustrasikan dalam diagram aldir atau flowchart berikut ini, di mana prosesnya dimulai dengan melakukan studi literatur terlebih dahulu, kemudian melakukan pengumpulan kebutuhan sistem, yang selanjutnya dilakukan perancangan sistem, lalu melakukan implementasi sistem dari perancangan sistem yang telah dibuat, kemudian melakukan pengujian terhadap sistem. Apabila sistem tidak berjalan sesuai perancangan, maka akan kembali ke proses pengumpulan kebutuhan sistem. Akan tetapi jika sistem berjalan sesuai perancangan, maka akan dilakukan penarikan kesimpulan dan proses selesai. Studi literatur. Tujuan dari dilakukannya studi literatur ini adalah untuk memahami dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan dilakukannya studi literatur ini, maka akan terkumpulnya referensi yang dapat membantu dalam pengembangan sistem informasi optimasi pendistribusian gas LPG 3 kg menggunakan metode Vogel. Pengumpulan kebutuhan. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pengumpulan kebutuhan sistem antara lain yang pertama ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan
untuk mendapatkan informasi terkait pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan dengan salah satu pegawai pada agen gas LPG PT Hidayat Energi Putra Tama. Kemudian yang kedua ada observasi langsung. Observasi ini dilakukan dengan mendatangi beberapa pangkalan yang bekerja sama dengan PT Hidayat Energi Putra Tama untuk mengetahui apakah pangkalan tersebut bekerja sama dengan agen PT Hidayat Energi Putra Tama atau tidak. Yang ketiga, mengumpulkan data distribusi gas LPG 3 kg dari pangkalan ke toko atau masyarakat. Data-data yang didapatkan yaitu daftar pangkalan gas LPG 3 kg yang bekerja sama dengan agen PT Hidayat Energi Putra Tama, logbook pangkalan-pangkalan pada agen PT Hidayat Energi Putra Tama, dan daftar tujuan toko atau masyarakat dari pangkalan PT Hidayat Energi Putra Tama. Perancangan sistem. Perancangan sistem di sini maksudnya adalah membuat desain sistem menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language yang akan dibahas mulai dari use case diagram sampai dengan rancangan tampilan sistem. Yang pertama, use case diagram. Berdasarkan use case diagram tersebut terdapat 3 aktor yaitu admin, pangkalan, dan toko. Ketiga aktor tersebut harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses sistem. Untuk admin sendiri dapat melakukan kelola biaya transportasi, lihat data pangkalan, lihat data toko, dan ubah password. Kemudian untuk pangkalan dapat melakukan kelola data pangkalan, lihat data toko, lihat data biaya transportasi, registrasi, dan ubah password. Sedangkan untuk toko itu sendiri dapat melakukan registrasi, kelola data toko, lihat data pangkalan, lihat data biaya transportasi, dan ubah password. Yang kedua ada Entity Relationship Diagram atau IRD. Pada IRD ini terdapat 4 entitas yaitu admin, biaya transportasi, pangkalan, dan toko. Di mana untuk hubungan dari entitas-entitas ini yaitu untuk admin sendiri memiliki hubungan dengan biaya transportasi yaitu menghitung. Yang mana untuk satu admin dapat menghitung banyak biaya transportasi. Selanjutnya, admin juga memiliki hubungan dengan pangkalan, yaitu mengelola, yang mana untuk satu admin dapat mengelola banyak pangkalan. Kemudian untuk pangkalan juga memiliki hubungan dengan toko, yaitu distribusi, di mana satu pangkalan dapat melakukan distribusi ke banyak toko. Activity diagram. Berikut merupakan activity diagram proses registrasi dan login, di mana untuk proses registrasi ini hanya dapat dilakukan oleh pangkalan dan toko saja. Sedangkan untuk proses login itu sendiri dapat dilakukan oleh admin, pangkalan, dan toko. Selanjutnya, activity diagram menghitung, melihat, dan menghapus biaya transportasi. Untuk proses menghitung biaya transportasi ini dilakukan oleh admin saja. Proses melihat data biaya transportasi dapat dilakukan oleh admin, pangkalan, maupun toko. Sedangkan untuk proses menghapus biaya transportasi dapat dilakukan oleh admin saja. Selanjutnya, activity diagram proses melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data pangkalan. Untuk proses melihat data pangkalan dapat dilakukan oleh admin, pangkalan, dan toko. Sedangkan untuk proses menambah, menghapus, dan mengedit data pangkalan hanya dapat dilakukan oleh pangkalan saja. Kemudian, activity diagram proses melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data toko. Untuk proses melihat data toko dapat dilakukan oleh admin, pangkalan, dan toko. Sedangkan untuk proses menambah, menghapus, dan mengedit data toko hanya dapat dilakukan oleh toko saja. Activity diagram proses mengubah password dan proses logout. Untuk proses ubah password dan logout dapat dilakukan oleh admin, pangkalan, dan juga toko. Kelas diagram, di mana untuk kelas diagram ini ada beberapa kelas yaitu kelas admin, kelas pangkalan, toko, register, login, home admin, home pangkalan, home toko, biaya transportasi, ubah password, data pangkalan, dan data toko. Sequence diagram berikut merupakan sequence diagram proses register, login, dan ubah password. Selanjutnya, sequence diagram proses menghitung, melihat, dan menghapus biaya transportasi. Lalu sequence diagram proses melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data pangkalan. Serta sequence diagram proses melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data toko. Rancangan tampilan sistem. Berikut merupakan rancangan tampilan sistem halaman beranda awal, register, login, home, dan ubah password. Rancangan tampilan sistem menghitung, isi tabel, lihat hasil, lihat, dan hapus biaya transportasi. Tampilan rancangan sistem untuk halaman melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data pangkalan. Dan rancangan tampilan halaman untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data toko. Implementasi.
Implementasi ini dilakukan sesuai dengan sistem yang telah dibuat. Selain itu, dilakukan perancangan sistem yang dapat menghitung biaya transportasi gas LPG 3 kg yang menggunakan metode Vogel. Berikut merupakan contoh perhitungan biaya transportasi pada PT Hidayat Energi Putra Tama menggunakan metode Vogel untuk menentukan nilai visible awal dan metode stepping stone untuk menghitung biaya optimal. Berdasarkan gambar jaringan model transportasi tersebut, terdapat 3 sumber, yaitu Pangkalan UD Merzia, Pangkalan Moh Jalaluddin Bustami, dan Pangkalan Suparman, yang akan mendistribusikan gas LPG-nya ke beberapa toko, yaitu Toko Safar, Toko Dia, Toko Hidayat, dan Toko Agung. Pangkalan UD Merzia, Pangkalan Moh Jalaluddin Bustami, dan Pangkalan Suparman memiliki persediaan masing-masing 82, 96, dan 96 unit. Toko Safar, Toko Hidayat, Toko Dia, Toko Hidayat, dan Toko Agung memiliki kebutuhan masing-masing 44, 42, 90, dan 98 unit. Biaya transportasinya dalam ribuan, sehingga didapatkan tabel masalah transportasi seperti pada tabel berikut ini. Setelah membuat tabel masalah transportasi, selanjutnya pada tiap baris dan kolom dilakukan perhitungan selisih 2 sel dengan biaya terkecil. Setelah mendapatkan hasilnya, tentukan baris atau kolom yang memiliki nilai selisih terbesar yang dapat dilihat pada tabel selisih 2 sel dengan biaya terkecil berikut. Kemudian, setelah melakukan perhitungan selisih 2 sel dengan biaya terkecil, dapat dilihat bahwa nilai selisih terbesar adalah 7. Isikan barang sebanyak-banyak pada sel baris yang biayanya terkecil. Ulangi langkah tersebut sampai semua sel terisi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel transportasi berikut. Dari tabel transportasi tersebut, dihitung biaya totalnya dan didapatkan biaya total yaitu Rp6.440. Setelah menghitung nilai visible awal, selanjutnya melakukan perhitungan biaya optimal dengan menggunakan metode stepping stone. Langkahnya dimulai dari mencari nilai sel-sel kosong dari tabel transportasi sebelumnya, di mana pada tabel tersebut terdapat sel kosong pada C11, C12, C14, C21, C22, dan C33 yang memiliki nilai minus paling kecil adalah C11 dengan nilai minus 53. Selanjutnya menghitung biaya total berdasarkan jalur C11 dan didapatkan biaya total sebesar Rp6.016, biaya yang dihasilkan lebih kecil dari biaya pertama. Dikarenakan masih terdapat nilai minus pada C14, C21, C22, dan C33, maka dilakukan lagi perhitungan seperti sebelumnya dan didapatkan hasil biaya transportasi yaitu Rp525.296, biaya yang dihasilkan juga lebih kecil dari biaya transportasi kedua. Kemudian dilakukan lagi perhitungan yang sama seperti perhitungan sebelumnya karena masih ada nilai minus. Perhitungan terus dilakukan sampai tidak ada lagi nilai minus. Didapatkan biaya transportasi sebesar Rp4.976, lebih kecil dari biaya transportasi yang ketiga. Dikarenakan masih ada nilai minus pada C14, maka dilakukan perhitungan lagi seperti sebelumnya dan dihasilkan biaya transportasi sebesar Rp4.976, sama seperti pada biaya transportasi yang keempat, yang merupakan biaya optimal yang harus dikeluarkan dari masalah transportasi pada PT Hidayat Energi Putra Tama. Pengujian sistem. Tahapan ini merupakan tahapan terpenting. Hal ini dikarenakan pada tahapan ini dilakukan pengujian sistem baik dari sisi developer maupun sisi klien. Pengujian yang dilakukan dalam perancangan sistem ini yaitu yang pertama ada pengujian black box. Pengujian black box merupakan pengujian yang dilakukan dari sisi developer yang berfokus pada pengujian fungsionalitas dari sistem yang dibuat. Kemudian yang kedua ada pengujian white box. Pengujian white box merupakan pengujian yang dilakukan dari sisi developer yang berfokus pada pengujian sistem dengan menganalisa struktur kode program dari sistem yang dibuat. Kemudian yang ketiga ada pengujian MOS atau Main Opinion Score yang merupakan pengujian yang dilakukan dari sisi pengguna sistem yang bertujuan agar pengguna dapat memberikan tanggapan mengenai sistem yang telah dibuat. Terima kasih. Untuk itu berakhir pula presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.